Kita tahu bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan pada dasarnya adalah usaha untuk membangun masyarakat kerajaan surga, heavenly society. Pelayanan pekerjaan Tuhan pada dasarnya adalah usaha membangun masyarakat kerajaan surga, kingdom society, heavenly society. Bukan membangun masyarakat Kristen yang terhisap dalam anggota gereja. Menjadi anggota gereja belum tentu menjadi anggota kerajaannya, saudaraku. Sejatinya memenangkan jiwa adalah mendaftarkan nama seseorang untuk dapat tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi kita bisa mengatakan memenangkan jiwa kalau nama orang itu bukan tertulis dalam kitab kehidupan, tapi kitab kehidupan anak domba. Sebab kalau hanya kitab kehidupan, orang-orang yang berbuat baik juga dihakimi menurut perbuatannya, dia bisa masuk, namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Cuman harga pendaftarannya mahal, saudaraku. Segenap hidup. Lukas 14:33 itu. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Tidak ada keselamatan tanpa pembayaran. Tidak ada keselamatan tanpa pembayaran. Pembayaran pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang dapat membayarnya kecuali Tuhan. Pembayarannya menyediakan keselamatan atau peluang seseorang bisa diselamatkan. Peluang manusia dikembalikan ke rancangan semula Allah. Dan itu harganya adalah darah Tuhan Yesus. Pertaruhannya adalah seluruh kemuliaan Tuhan. Seluruh kemuliaan Tuhan Yesus. Itu tidak murah, saudara. Kita jangan hanya melihat Tuhan Yesus yang menjadi manusia, menderita, mati di kayu salib. Saya kira ada orang-orang yang menderita seperti itu juga, yang berkorban demi negara atau bangsa semacam itu, saudara. Tidak beda-beda jauh, saya kira itu. Tetapi kalau sampai meninggalkan kemuliaan, Allah anak yang memiliki segala kemuliaan, lalu meninggalkan segala kemuliaan itu dan mempertaruhkannya tanpa batas, itu baru hanya Tuhan yang bisa membayarnya. Tidak ada yang bisa membayarnya. Nah, kalau kita menyadari harga yang begitu mahal Tuhan Yesus telah bayarkan, agar nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan anak domba, kita pun juga tidak akan segan-segan membayarnya dengan segenap hidup kita. Filipi 3 ayat 8 mengatakan, semua kulepaskan supaya aku memperoleh Kristus. Semua. Dan konsep keselamatan ini adalah konsep yang benar, sesuai dengan kehendak Allah. Allah Bapa memberikan keselamatan secara cuma-cuma bagi kita. Tetapi meresponi anugerah yang cuma-cuma itu bukanlah cuma-cuma. Anugerah disediakan cuma-cuma, tetapi meresponi anugerah itu bukanlah cuma-cuma. Harus ada pertaruhan sebagai barter yang tidak bisa dikurangi, saudaraku. Saya mau tegaskan kepada saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus mempertaruhkan seluruh kemuliaannya, maka kita juga seharusnya tidak segan-segan mempertaruhkan segenap hidup kita untuk itu. Seluruh hidup kita untuk itu. Cuman saya tidak bisa bicara kalau konstelasi berpikir saudara belum benar, ya. Belum benar. Kalau konstelasi berpikir Anda belum benar, kalau landasan berpikir Anda belum tepat, paradigma dan cara berpikirnya belum rohani, tidak bisa saya bicara lugas atau tegas, karena Anda pasti tidak akan mengerti maksudnya, ya. Secara teori mungkin ya ngerti, tapi
Anda tidak akan mampu melakukannya. Anda anggap ini lebay atau hiperbola atau berlebihan. Tuhan Yesus mendaftarkan Sakius menjadi salah satu umat pilihan. Asal Sakius mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ternyata Sakius bersedia membayar harga pengiringannya. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan bahwa telah terjadi keselamatan atas rumah Sakius. Ketika Sakius menyerahkan seluruh hartanya kepada orang miskin, dan kalau ada orang yang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Ini komitmen untuk bertobat. Hal yang tidak bisa dia lakukan selama ini, dia paksa untuk dilakukan. Berbeda dengan orang kaya dalam Matius 19 ayat 21 sampai 22. Ia menolak didaftarkan. Akhirnya ia tidak akan pernah mengenal kebenaran dan diselamatkan. Orang kaya di Matius 19 ayat 21-22 ini belum tentu juga masuk neraka. Belum tentu juga itu. Belum tentu. Dia bisa masuk dunia akan datang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan kalau perbuatan dia baik. Tapi masalahnya kalau dia mengenal Tuhan Yesus lalu menolaknya, itu bahaya. Tapi orang-orang baik seperti ini bisa terdaftar dalam kitab kehidupan. Tetapi untuk terdaftar dalam kitab kehidupan anak domba, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Itu mahal, saudara. Itu mahal. Dan orang kaya ini menolak didaftarkan. Akhirnya ia tidak akan pernah mengenal kebenaran dan diselamatkan. Bagaimana saudara yakin bahwa saudara telah menerima keselamatan dan yakin sudah menjadi anggota keluarga Allah yang layak dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Saya saja kadang-kadang meragukan diri saya, saudara. Bayangkan, seorang pengajar kebenaran, pemberita kebenaran, kadang-kadang bisa meragukan. Tapi ke belakang ini sudah mulai tidak ragu-ragu lagi. Karena saya tahu, saya sadar bahwa saya harus melepaskan semuanya. Saya harus melepaskan semuanya. Jadi kalau saya tahu bahwa target nilainya itu 90, kalau 100 itu Tuhan Yesus, saya harus mencapai 90 walaupun sekarang nilainya 65 atau 60. Nah kalau orang yang tidak punya target 90, dia 60 juga merasa bagus, atau 55 sudah merasa cukup, ya sudah. Sebenarnya kalau cuma begitu ya nggak usah jadi orang Kristen juga. Banyak orang non-Kristen juga baik. Tapi kalau Anda menjadi anak Tuhan itu tuntutannya mahal, saudaraku. Ya. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus membuka kitab kehidupan terbuka. Dan dapat ditulisi nama-nama orang yang akan terdaftar di dalamnya yang dihakimi menurut perbuatan. Itu Wahyu pasal 20 ayat 12. Juga kitab kehidupan anak domba yang rela kehilangan nyawa. Itu Wahyu 21-27. Orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi saudara bagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjadi yang sulung. Ini tidak main-main. Ini tidak main-main, saudaraku. Untuk orang yang tidak mendengar Injil, mereka harus menebus dengan berbuat baik, melakukan kasih, maka namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi untuk orang percaya harus bersedia kehilangan semua kesenangan kecuali menyukakan hati Allah Bapa. Nah sampai di sini Anda mesti memilih. Siapapun saudara, tua muda besar kecil, Anda harus memilih. Pelayanan pekerjaan Tuhan pada dasarnya usaha untuk membangun masyarakat kerajaan surga. Sebab dengan berbuat baik nama Tuhan Yesus tidak dicela. Dengan berbuat baik Anda menjadi contoh bagi orang lain di masyarakat yang tidak bisa menjadi Kristen karena salah konsep mengenai Kristen dari kecil, atau sama dengan orang yang tidak mendengar Injil. Itu akan dihakimi menurut perbuatan. Kecuali mereka melawan, menentang, nah itu lain. Itu pasti roh antikris. Berbuatlah baik sehingga nama Tuhan Yesus tidak dicela. Berbuatlah baik sehingga Anda menyelamatkan orang untuk bisa masuk dunia akan datang. Tetapi jadilah sempurna. Jadilah sempurna. Sehingga saudara bisa berkata, kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang,
dia akan hidup seperti saya. Nah, itu yang sulit sekali. Itu akan membuat orang juga jadi corpus delicti, saudara. Itu sulit. Itu nyaris mustahil. Tetapi saudaraku, bisa kalau kita melakukannya dengan serius. Amin. Bisa. Bisa kalau kita melakukannya dengan serius. Kita harus berjuang. Saya belum mencapai itu. Tetapi saya mau berjuang. Jadi kalau Tuhan mau mendaftarkan saudara sebagai orang yang masuk kitab kehidupan anak domba, saudara harus sempurna. Saudara dan saya harus seperti Tuhan Yesus. Yang digarap itu individu. Individu yang masuk ke dalam gereja harus dimuridkan guna menjadi pribadi yang layak masuk anggota keluarga Allah. Semua program dan kegiatan dan sarana yang disediakan harus diarahkan kepada isi proyek ini. Jika tidak, maka berarti ada agenda sendiri yang tidak ditujukan untuk kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan hanya satu, mempersiapkan umat yang layak bagi Dia. Oleh sebab itu, para pemimpin dan pelayan-pelayan jemaat harus memiliki warna hidup yang memancarkan pengharapan kehidupan yang akan datang. Orang-orang yang memancarkan kerajaan surga. Melihat perbuatanmu, mereka akan melihat kota yang terletak di atas gunung, Yerusalem baru. Kalau para pelayannya duniawi, jemaatnya nggak bisa rohani, nggak mungkin, saudaraku sekalian. Nah, nanti kalau sempat saya jelaskan bahwa untuk jadi rohani itu Tuhan sendiri terikat dengan hukumnya. Artinya Anda tidak bisa menjadi rohani mendadak. Nggak bisa. Itu masalahnya. Nggak bisa. Jadi ada orang-orang yang memang mungkin sampai mati nggak pernah rohani. Kalau dia baik ya nggak apa-apa, masuk di dunia akan datang. Tapi tidak akan pernah masuk keluarga Allah. Anda nggak pantas. Pembelaan Anda untuk Tuhan itu nggak signifikan, saudaraku. Nggak signifikan. Pembelaan itu tidak dimulai dari menjadi aktivis atau jadi pendeta atau memberi uang di gereja, ya. Sikap hidup saudara yang betul-betul mencintai Tuhan. Kita itu banyak masalah, saudara. Saya juga banyak masalah, saudara. Tapi kita sudah mau abaikan semua masalah yang ada, ya. Kita mau menjadi anggota keluarga Allah. Dan pelayanan ini adalah kita mau membangun heavenly society, ya. Jadi masyarakat kerajaan surga untuk masuk keluarga kerajaan. Makanya kalau kita masih terpecah-pecah nih, kelompok si A, kelompok si B, berarti gereja masih gagal. Masih gagal nih. Masih gagal. Kalau kita punya spirit yang sama, punya konsep yang sama, itu kalau ketemu udah cun aja, saudaraku. Udah cun. Nggak ada kepentingan. Tapi kalau saudara punya paradigma, cara berpikir belum diubah, ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Masing-masing punya pemikiran yang masih dangkal, miskin, sempit, duniawi, saudaraku. Ada pembayarannya. Kalau Tuhan berkata kepada orang kaya di Matius 19, lakukan hukum Taurat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, hormati orang tuamu. Orang itu sudah bisa melakukan, cukup sebenarnya masuk. Dunia akan datang, tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi dia berkata, masih apa lagi yang harus kulakukan? Oh, kalau kamu mau yang kitab kehidupan anak domba, kamu habis. Anda harus bisa membedakan kitab kehidupan dengan kitab kehidupan anak domba. Different, saudaraku. Kalau kitab kehidupan anak domba ini, Anda membaca di dalam Alkitab ayat 21 itu di Yerusalem tempatnya. Orang-orang najis tidak bisa masuk tempat itu. Itu orang-orang khusus, saudaraku. Yang tadi saya katakan, waduh, kadang-kadang saya juga ragu-ragu. Aku ini sudah pantas nggak jadi saudaranya Tuhan Yesus? Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jangan-jangan belum saya. Mengerikan itu. Mengerikan, saudara. Hidup kita cuma sekali. Kesempatan cuma sekali. Kenapa kita tidak mempertaruhkan segenapnya dalam hidup ini untuk Tuhan? Toh hidup ini sebenarnya nggak terlalu seneng loh. Saudara itu ya hidup ini pasti ya. Cuma nunggu 3 hal aja. Kalau nggak bermasalah,
sakit, mati. Senang sebentar, ada masalah, senang sebentar, sakit. Betul nggak? Itu benar. Saya bicara ini bukan karena baca buku. Saya lihat hidup manusia. Saya hayati. Kalau bapak-bapak yang udah tua ini kan tinggal 2, sakit, mati. Jangan-jangan masih punya masalah juga. Kalau orang-orang kaya yang nggak punya masalah-masalah umum itu kan tinggal sakit, mati. Ya itu fakta. Tapi biarlah mati kita itu jadi mati yang indah. Mati yang terhormat, bukan mati konyol. Kematian kita pun ditunggu oleh penduduk surga. Kematian kita pun ditunggu oleh Tuhan Yesus sendiri. So di mana aku ada, aku ingin kamu ada. Jangan gak diharapkan datang kita. Kan ada orang-orang berkata, wah kalau begini lebih baik saya udah bertemu Tuhan aja, meninggal aja, udah mendingan dipanggil Tuhan. Dipanggil genderuwo kali, kelakuanmu kayak begitu. Watakmu belum seperti wataknya Tuhan Yesus, bro. Jangan mati dulu, bebenah dulu. Saya aja masih mikir-mikir kok. Tapi kalau mati sih, masuk dunia akan datang udah pasti. Surga artinya ya, pasti. Tapi masuk kitab kehidupan, itu yang kadang-kadang kita masih ragu-ragu gitu kadang-kadang. Aduh, sampai nggak di situ saya. Nah kadang-kadang kalau kita bicara begini ini, bagi saudara yang tidak rajin mendengar suara kebenaran, tidak mendapat impartasi spirit yang baik, kan dipikirnya itu mah boleh jadinya Pak Eras punya ucapan aja. Itu mah gayanya dia, itu mah khotbahnya dia, itu mah untuk dia sendiri khotbahnya, gitu kan? Saya udah dengar orang ngomong, Pak Eras itu khotbah untuk dirinya sendiri. Lah iyalah, untuk diri saya sendiri dan untuk orang yang mau bersama-sama saya. Dan nyatanya juga ada orang-orang yang dimana aku ada, engkau ada, itu loh. Itu kan berarti orang-orang yang memang mau jalan bareng, ayo bareng, gitu loh. Tadi saya berkata kepada istri saya begini nih, pelayanan dulu sama sekarang udah beda, Mam. Kalau dulu kan orang jadi pendeta, terhormat, terus keluarganya melayani, terus main puji-pujian anaknya, bapaknya khotbah dan ibunya yang menjalankan kolekte. Ya itulah bisnisnya gitu. Terus itu pendeta itu terhormat banget, ini pendeta, ini jemaat, terus pendeta dilayani majelis-majelis gitu. Udah enggak begitu. Zaman sekarang udah enggak begitu lagi gereja. Semua harus jadi hamba Tuhan. Semua seperti teologi ya. Secerdas pendetanya, secerdas itu pula jemaat. Enggak ada strata ini imam, ini awam, semua imam. Begitu. Kalau dulu kan gembala sidang ini nanti anaknya akan mewarisi kayak tata gitu. Enggak boleh. Ini gereja milik Tuhan yang ditunjuk Tuhan yang jadi gembala sidang. Bukan ditunjuk oleh manusia. Betul saudara? Serius itu saudaraku. Nah oleh sebab itu kita sebenarnya ya tidak boleh membuka peluang orang-orang yang tidak berniat menjadi anggota keluarga Allah menjadi pelayan-pelayan jemaat. Sebab kalau mereka yang tidak memiliki visi ini kemudian mengambil bagian dalam pelayanan, mereka akan menyebarkan ragi yang buruk. Dalam hal ini gereja tidak boleh takut kehilangan jemaat, bahkan kehilangan pelayan-pelayannya atau aktivisnya yang tidak memiliki visi ini. Kita harus menerima kenyataan memang tidak banyak orang yang mau diungsikan ke Yerusalem baru. Pada umumnya orang masih menyukai dunia ini dengan segala kesenangannya. Untuk merubah paradigma ini membutuhkan kerja keras dan ketekunan yang tinggi. Kalau saudara tidak berminat untuk memiliki nama tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, Anda pikir ini omong kosong. Nah saudara melayani mau apa? Tuhan pasti kirim orang-orang yang membela pekerjaannya, percayalah. Amin. Ini kan bukan bisnis saya, bro. Kalau dulu kan pendeta begitu punya bisnis, yaitu gereja ini bagaimana dipertahankan, gimana jumlahnya banyak, punya aset dan lain sebagainya. Sekarang udah nggak begitu lagi. Cuman yang kita hadapi ini kan jemaat yang sudah lama hidup dengan pola pikir dunianya. Aduh saudara, mereka itu nggak ngerti loh. Begitu jebret mati, lihat kekekalan, ngeri saudara. Bisa-bisa nanti begitu lihat kekekalan, lalu mereka mikir gini,
Wah, kok begini amat ya? Kok Pak Eras gak keras? Mengerikan kekekalan itu. Kok bisa loh orang tenang itu? Saya aja gak tenang, saudara. Tapi mungkin karena saya menghayati terus hal ini. Sehingga itu buat saya udah jelas sekali. Kayak begini loh, kayak begini, tapi gak tepat persis. Kalau anak yang tidak memiliki jangkauan panjang ke depan, sembarangan hidup. Lalu orang tua berkata, nak, kamu mau jadi apa nanti? Jadi manusia, mau jadi monyet. Nggak ngerti ini anak. Tapi kalau orang tua udah tahu, apa yang kamu lakukan ini dampaknya nanti hari esok. Betul nggak? Udah tembus tuh tembok. Orang anak-anak belum tembus. Makanya jemaat saudara sekalian harus memiliki perspektif pandangan yang menembus batas ini. Ya, saya belum merobohkan tembok Berlin yang begitu berat. Tapi udah lumayan jebol. Udah lumayan jebol. Untuk kelas saya udah lumayan jebol. Kalau enggak, saya nggak senekat ini, saudara. Saya nggak akan khotbah seperti ini. Sementara saya juga belum sempurna. Dengan saya ngomong, orang lihat hidup saya. Coba saya lihat hidup Pak Eras gimana. Bener nggak yang dia ngomong? Memangnya enak ngomong begini lalu saya dituntut untuk bisa memiliki warna hidup sesuai yang saya katakan. Emangnya enak? Ya, saya udah mulai menembus itu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau tadi saya mengatakan kita tidak boleh membuka peluang orang-orang yang tidak berniat itu, bukan berarti lalu, waduh Pak, saya nggak melayani Tuhan. Nah, semua kita juga belum sempurna, tapi kita mau bertumbuh dong. Amin. Kita mau berubah dong. Tapi Pak, saya ikut Bapak rasanya nggak berubah-berubah. Justru you kalau ngomong begini you berubah. Kalau orang nggak ngomong pasti nggak berubah. Tapi kalau ngomong rasanya saya nggak berubah, pasti justru berubah. Karena ketika Anda berubah, Anda mulai berkata, kok saya nggak berubah? Tapi kalau orang yang tidak berubah, nggak pernah mempersoalkan perubahan. Yang tidak berubah tidak mempersoalkan perubahan. Orang yang berubah mempersoalkan perubahan. Kita harus belajar untuk mengingini Tuhan dan tidak mengingini dunia sama sekali. Ini bukan berarti lalu Anda menjadi miskin. Tidak akan jadi miskin. Tidak akan. Tidak akan kehilangan kesenangan hidup. Tidak akan. Kita menikmati hidup. Kita makan masih enak. Kita minum jus. Kali-kali kita ngopi. Kita ketemu teman. Kita enjoy. Dan pastilah Tuhan buka jalan untuk semua masalah yang kita hadapi. Dan kalau Tuhan belum buka jalan, itu terbaiklah. Anda bisa mengerti? Oleh sebab itu saudara harus punya komitmen. Sebelum terlambat. Sebab Tuhan pun terikat dengan hukumnya. Tuhan tidak bisa menyulap orang jahat jadi baik dalam waktu singkat. Seperti yang saya katakan, waktu muda saya menyanyi, ku ingin senangkan hatimu. Tuhan jawabnya kira-kira begini, nanti. Turut dan taati firman-Mu. Nanti. Sekarang sih, ya, tapi sedikit. Ayo terus. Sampai nanti kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Pada waktu saya terus lakuin 20 tahun yang lalu, masih urakan juga hidup saya. Karakter saya juga masih berantakan. Sekarang belum sempurna, tapi jauh lebih baik. Ingat? Ya. Tapi kalau dari muda itu sembarangan. Dari muda duniawi, dari muda gak mau belajar benar. Ketika Tuhan berkata, umur 60, 65 tahun atau 55 ke atas berkata, Tuhan, ubahkan aku. Dan gak bisa. Maaf ya, menurut saya loh ya. Kalau salah nanti saya revisi ya. Dari muda hidup sembarangan, duniawi, gak belajar firman, meninggalkan gereja. Lalu hari tuanya, Tuhan aku mau jadi korpus delikti. Gak bisa. Kamu bisa menyelesaikan hidupmu dengan baik, engkau masuk dunia akan datang. Boleh. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Ayo perbaiki. Tapi untuk jadi korpus delikti, tidak bisa. Renungkan. Orang yang cerewet, dari muda cerewet, nenek-nenek masih cerewet, lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, ubahkan supaya aku tidak cerewet. Tidak bisa. Tetap cerewet kamu. Kurangi dikit bisa. Jadi ketika kita
masih punya kesempatan, kejar itu. Saya tidak menghakimi saudara yang sudah punya umur lanjut ya, enggak. Kejar ketinggalan Anda, kejar. Kejar. Saya perhatikan orang begitu perhitungan dengan Tuhan. Waktunya, tenaganya. Begitu perhitungan. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya tidak ngerti. Tidak memahami saya. Tapi kemudian saya juga menerima. Karena kalau orang sudah lama hidup dengan cara hidup yang egois seperti itu, tidak bisa. Mau benar tidak bisa. Saya sering, saudaraku. Sering, sampai sekarang. Hidup saya dirobek-robek oleh orang lain. Kepentingan saya dirobek-robek. Sampai hari ini. Ya Tuhan, ini saya bantu, nanti saya amsyong. Ini saya bantu lagi, saya amsyong. Jadi amsyong gitu loh. Tapi nggak amsyong juga, saudaraku. Saya nggak bisa cerita lengkap. Saya nggak bisa cerita lengkap. Tapi saya mengalami itu. Banyak hal. Tapi saya terlatih, saudaraku. Udah mulai terlatih. Sampai bertingkat, ya Tuhan, ajar aku tidak punya keinginan apa-apa. Tanya aja istri saya sekarang. Saya udah nggak banyak ngomong. Kalau ngomong apa saya diem. Saya udah berbeda. Iya mam. Iya mam. Oh dulu nggak bisa begitu. Diem mam. Sekarang nggak. Iya mam. Iya. Udah beda. Di rumah nggak ribut. Ya. Oh iya. Kenapa ini barang rusak? Ya udah beda. Oh dulu beda, saudara. Udah mulai dalam segala aspek, dalam banyak hal, dari perkara kecil sampai perkara besar. Dan itu saya perjuangkan karena watak saya buruk. Lihat sesuatu masih punya kepinginan, sekarang nggak boleh ada. Apapun, kepinginan apapun. Oh saya mau menginjil sampai ke Papua, juga tidak. Sebab jemaat yang ada hari ini aja kita belum bereskan, betul? Jangankan jemaat, pengurusnya pun belum semua beres. Seperti pendetanya juga belum. Saya juga belum sempurna. Yang ini aja dulu deh kita jalani. Ayolah kita bertumbuh, ayo kita berjuang dulu untuk membereskan diri sendiri dulu. Kalau Anda sudah biasa ya, duniawi, materialistis gitu. Nggak materialistis, nggak bisa loh. Ngerti maksud saya? Nggak bisa. You harus belajar terus, dengar firman, merasakan hadirat Tuhan, sampai Anda bisa memberikan nyawa Anda buat Tuhan. Tidak main-main, nyawamu untuk Tuhan. Segenap hidupmu untuk Tuhan. Jadi ukuran segenap hidup itu bukan berapa jumlah uang, bukan persentase. 10%, 20%. Kalau 10% masih belum lengkap, Pak. 90% juga belum. 100% pun belum tentu benar. Walaupun aku memberikan segenap hartaku atau hidup hartaku, 100% belum tentu benar. Jadi bukan soal duit. Kalau Pak Erasma udah anti perpuluhan segenap hidup. Segenap hidup itu apa? Seluruh duitmu juga belum tentu benar. Sikap hatimu yang mengasihi Tuhan, yang rendah hati, mengerti kehendak Tuhan, mengenal apa yang Tuhan ingini, Anda lakukan itu. Dan untuk itu orang harus bekerja keras. Harus bekerja keras. Nah, kembali kepada pokok masalah. Bahwa pelayanan itu adalah usaha untuk membangun keluarga Allah. Amin. Yang dijamah itu masing-masing individu. Tuhan telah membayar harga mahal untuk keselamatan itu. Supaya orang bisa dikembalikan perancangan Allah semula. Dan orang-orang yang mendengar Injil, yang mendapat peluang untuk menjadi corpus delicti, untuk menjadi anggota keluarga Allah, harus membayar segenap hidup. Ini bukan asbun, saudara. Ini harus kita lakukan. Kalau saya mau tanya nih, sebenarnya nggak pantas juga. Kira-kira saya ngomong begini nih, sudah belajar melakukan nggak menurut Noranio? Atau saya hanya asal ngomong ngajarin saudara? Susah dijelaskan kan? Saudara, saya mau ngomong, saya berusaha itu. Yang ngajarin saya siapa kalau bukan Tuhan pimpin saya? Coba lihat orang kawin tuh. Demi untuk 2 jam 360 hari.
Kan nggak kepikir saya begitu-begitu. Sekarang kalau pestanya 7 juta tahun, 70 tahun nggak ada artinya loh persiapannya, betul? Lah 2 jam 360 hari kok bro. Sekarang kalau 70 triliun tahun pestanya, Anda punya dikasih waktu 70 tahun. Betapa berharganya 70 tahun itu. Amin. Kalau pestanya kekekalan, kok nggak berani memberikan segenap hidup? Apa Anda nggak percaya bahwa di balik kubur ada kehidupan lagi? Dunia kita hidup ini, Pak, Bu, ini dunia yang sudah jadi produk gagal. Ini produk gagal. Ini produk gagal ini. You mau buat berbunga-bunga seindah-indahnya, tetap masalah, sakit, mati. Tunggu aja, tunggu aja. Kok orang nggak sadar ya? Mumpung kita sehat, walaupun punya masalah, mumpung kita belum tua, sakit-sakitan, mumpung kita belum mati, kita kerja keras, merubah diri. Ingat ya, bukan pelayanan dulu, sibuk-sibuk, enggak. Merubah diri.